Padahal waktu itu paling apa ya, males, nggak bisa atau jengap. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Kalau suka obrolan sama orang baru, apalagi cewek cantik. Karena apa? Pasti kan kalau ada cewek cantik, kita nggak kenal. Apalagi tujuan lo, selain lo pengen memperdaya dia gitu. Nah, tapi nggak mau cewek itu mikir gitu. Apaan sih lo? Kenal enggak? Berani deket-deketin gua, apalagi soal akrab nanyain apalah, asal-asalnya nanyain jam, nanyain alamat, bullshit gitu. Nah, tapi nggak mau di posisi itu ditaker sama orang. Cowok deketin gua, pasti lu pengen suka sama gue kan gitu. Nah, makanya kenapa waktu kita bisa deket, karena pekerjaan. Walaupun hari itu misalnya papi lagi ada di situ, mami di situ, sama-sama nggak mau, kita nggak ada hubungan apa-apa untuk kerjaan yang diminta, papi nggak mungkin berani deketin mami, hai kenal, aduh paling nggak pede. Maksudnya gini, berarti papi bukan tipe laki-laki yang suka godain cewek dong ya? iya, untuk orang yang sama-sama nggak kenal terus sampai karena kan negor, biasanya nanya yang alamat. laki-laki tuh lebih gede loh, lebih banyak kan orang yang ada juga kan cowok yang kayak begini, urusan di responnya kayak gimana tuh bisa nanti, yang penting sekarang udah dulu deh gitu. Tapi juga punya banyak temen yang kayak gitu, bisa dengan mudah membuka obrolan atau nyamperin atau negor kayak di kafe. Waduh, itu paling nggak tahu ya, nyamperinnya pede, ngobrolnya pede, milih bahan obrolan banyak. Cuman ada di posisi, lu siapa? Aku berani deketin gua. Nah itu tuh papi yang ngomong. Kecuali kayak kita waktu itu, sutradara ngomong ke papi, Dan kita ada syuting gini. Jadi mau ceweknya yang mana buat ntar bantuin ngasih tahu. Tapi milih mami kan, kamu milih itu yang itu. Nah abis itu kita ngobrol, pada konteks ada sesuatu yang membuat kita ngobrol, yaitu pekerjaan kita. Neng, ntar gini ya, gini bantu, gini. Nah itu ada. Nah kalau tidak ada itu, papi deketin mami. Yang pertama, anjing lu pede banget gitu. Yang kedua, pasti cewek itu mikir, bisa pasti yang gue kan, lagi berusaha deketin gue kan. Nah papi nggak mau tuh di situ. Terus pada akhirnya papi kok bisa meluluhkan kebiasaan papi yang enggak ini apa? Nah, di saat kita ngobrol, di saat pintu itu terbuka oleh orang lain, dalam hal ini sutradara, minta tolong kita. Kalau papi udah bisa masuk, papi pasti dapetin apa yang papi mau. Karena apa? Papi akan berusaha mempergunakan apa yang papi punya, apa yang papi bisa. Papi kan langsung, pas sampai Jakarta aja, papi langsung gercep kan deketin mami. Teteng, makasih ya. Nah kalau udah ada komunikasi itu jangan sampai putus. Kalau kita, kalau papi SMS mami, telepon mami, walaupun kadarnya beda ya. Ada awal-awal kenal tuh, PDKT, tapi nggak putus. Nanyain lagi, nah sampai akhirnya kita bisa mulai dari teleponan sebentar, 1-2 menit, sampai kita pernah teleponan berjam-jam. Nah itu, dan akhirnya kamu masuk perangkap aku. Terus kamu, papi kan waktu itu telepon itu bisa sampai berjam-jam. Sedangkan Karena papi nyaman sama waktu mami. itu tuh tarif telepon tuh mahal banget loh, Pi. Itu Papi tuh inget banget kalau isi pulsa 200.000. Dulu kan masih voucher gitu. itu bisa buat dipakai berapa kali ketemu? Itu baru 2 kali nelfon mami. Udah. Kalau nggak, iya habis. Ntar beli lagi. Nah terus lagi dapat ngerasa boros. Udah migrasi ke yang bulanan. Bayarnya sampai berapa? 3,5 juta. Zaman dulu loh. Iya. Karena papi seneng. Teleponan gitu ya. Ya memang kalau namanya pacaran mah ya teleponan teh. Waduh, nongkrong bisa sampai sejam 2 jam. Perjalanan papi dari syuting, dari waktu itu syuting seringnya papi di TPI ya, daerah Taman Mini ke sana, pulang ke Pisangan kan, tapi seringnya nginepnya di Posko kan, pulang ke Pisangan jauh kan,
berapa lama tuh di perjalanan? Lama ya boy. Iya pokoknya itu dari kalau selesai syuting sampai dia nyampe ke tempat tujuan dia itu kita nggak pernah lepas dari telepon. Itu kan pernah dari berangkat Jakarta sampai ketemu di Garut di jalan kita teleponan. Iya. Bayangin gue nyetir nggak hands free. Yang satu kalau belok ada truk naruh di paha. Papa itu orang yang multitasking, jadi bisa melakukan banyak hal di satu waktu. Teleponan, sambil nyetir, sambil ngapain. Itu luar biasa, bisa berjam-jam loh. Sekarang udah nikah. Kamu gak pernah telepon aku. Sekalinya telepon paling kamu cuma nanya, Min, ini nanti ininya iniin ya. Min, nanti ini si kakak ini nih. Min, nanti ini gini nih. Itu. Nah, sekarang udah aku milik. Emang begitu ya. Sok aya nu kitu teh perbobogohan mah di teleponan wae. Geus kawin mah tara di telepon. Nah, Sama jarang banget kan teleponan ya. jarang banget teleponan. Dan WhatsAppan pun kita nggak pernah basa-basi. Dulu awal-awal itu masih sering loh kita basa-basi tuh. Kalau di WhatsApp masih ada aku sayang kamu, aku anu. Sekarang paling kalau WhatsAppan apa? Tuh udah Bupati transfer. Oke, makasih. Ya ampun. Tapi tidak menghilangkan rasa. Oh, iya. Tapi coba kita ini lagi ya Pria. Nggak pergi kayak pacaran gitu, enak juga kali ya orang ketemu di rumah juga ketemu. Masa di luar teleponan sampai begitu juga. Ya tapi adalah sedikit-sedikit gitu ya. Paling enggak mami seneng deh kalau papi telepon ya. Mami udah makan belum? Mami udah ini belum? Gitu. Tapi kan lu pernah nanya, kamu udah berak belum? Ingat nggak? Kamu udah berak belum? Orangnya udah berak ya. Orang kan kalau makan mulu nggak berak juga bahaya. Bisa cowok lain nanya, kamu udah makan belum? Mungkin nanya gue, kamu udah berak belum? Aduh. Ya orang kalau nggak berak-berak juga bahaya. Iya begitulah. Tapi ya alhamdulillah sih ya. Kadang memang ini juga sih Pi. Jadi sekarang juga mami juga nggak dulu mami tuh kalau nikah juga paling sering teleponin papi. Mami yang sering teleponin papi, mungkin papi juga malah merasa keribetan kali ya karena sering banget diteleponin. Sekarang aku udah merasa ya udah percaya gitu. Percaya jadi ya udahlah gitu. Orang tuh di luar juga kerja gitu. Dulu papa tuh lagi main biliar sama Bang Andi, inget gak? Kami teleponin lu. Lagi main biliar Bang Andi. Enggak, kalau itu udah lama ketemu Bang Andi tuh. Suruh pulang. Pas pulang dia tidur, ngamuk gue. Hei, tadi nyuruh pulang lu, gue pulang lu tidur lu. Jadi pokoknya kalau aku tuh paling gak suka diribetin. Karena kalau aku ngebalas ribet, pasti hidup lu susah. Ingat nggak ulang tahun Mary? Mami sampai nggak datang, kurang ajar banget. Itu sahabat aku, Mary dan pernah sama aku itu sahabat aku. Dia sampai Ini mudah-mudahan Mary nonton. Iya, dia sampai mundurin ulang tahunnya biar aku datang. Karena pas dia rencanain ulang tahun, aku lagi di Garut. Nah, aku lagi di Garut terus, Mak, gue ulang tahun nih. Hari Sabtu kita kumpul ya, gini-gini. Ya, Mak, hari Sabtu gue masih di Garut, nggak bisa. Ya, lu pulang dari Garut kapan? Minggu. Ya udah deh, hari Senin apa hari apanya gitu kata dia. Pokoknya nungguin lu pulang baru gue ulang tahun. Kita ngumpul sama teman-teman semua pakai dress code ya. Dress code-nya lu ada nggak? Sampai dia nanyain dulu, lu adanya baju warna apa? Saking deketnya si Mary, saking pengennya aku ada di situ gitu ya. Adanya warna silver mah. Iya deh, ngikutin lu yang ada aja, pakai dress code silver ya. Terus semuanya pokoknya ngikutin jadwal aku, ngikutin apa yang aku mau, padahal yang ulang tahun dia. Terus waktu itu kita berantem. Nah, berantemnya karena masalah itu juga sama. Papi mau ke acara teman papi, sama mami nggak boleh. Tapi pada saat itu papi nurut. No debat. Oh, jadi nggak boleh berangkat nih, nggak boleh. Oke. Gue tinggal nunggu kapan waktunya, gue akan melakukan hal yang sama. Dan dia akan merasakan menyesal pernah melarang gue malam itu. Waktu itu datang, sahabat baiknya ulang tahun yang namanya
Mary, sahabat gue juga. Nah, waktunya gue memberikan pelajaran. Udah, aku udah siap, udah cantik, udah ini terus udah siap, udah dandan, udah cantik. Si Mary mah gue tunggu ya gini udah terus kita berantem dulu sebelumnya terus aku telepon, "Wi, mami mau ke ulang tahun Mary ya?" "Hah? Ulang tahun Mary?" "Nggak ada." "Ngomong nggak ada, gimana orang Mary sampai nginiin ulang tahunnya, mundurin ulang tahunnya demi mami gini. Nggak bisa, jangan pergi. Pokoknya mami nggak enak ya sama Mary, mami mau pergi. Kaki kamu selangkah aja keluar dari rumah, jangan balik lagi ke rumah." Dia cuma ngomong gitu dong. Aku tuh nggak bisa apa-apa kan. Karena dia melakukan hal yang sama dan gue menurut. Nah semenjak itu udah, gue juga tahu lah nih Mary pasti kecewa. Sorry banget Mary, karena pada saat itu aku harus mendidik istriku biar nggak mengganggu orang lain kalau dia nggak mau diganggu. Akhirnya aku nangis waktu Mary. Mami alasan ya? Ada saudara ya? Apa? Enggak. Akhirnya mami awalnya alasan karena saudara. Tapi pas udah ketemu, akhirnya cerita jujur sama Mary. Pas, "Masa sih lu, kan gue iniin demi lu, gini. Ini mama apal banget, ini nggak bisa, ini nyokap gue datang dari Garut, gini. Aku alasannya udah banyak ini. "Bawa aja nyokap lo," sampai kayak gitu. "Masa nenek gue bawa ke party?" Udah, "Ya mak, gue kecewa deh sama lo, sebel." Mary udah gitu sempat marah tuh. Pas udah gitu udah selesai acara ulang tahunnya, aku nggak datang, terus aku temuin ngobrol deh, "Maaf ya ma, sebenarnya waktu itu tuh gitu, mami ceritain gitu. Lu sih makanya lu jangan kayak gitu, jadinya kan lu susah mau ngapa-ngapain." Nangis-nangisan deh sama Mary, padahal gue itu waktu itu pengen banget lu datang, gue tuh sampai mundurin gini, peluk-pelukan nangis dari "Maaf ya ma." Tapi hari sambil ketawa-tawa. Untuk Mary sahabat yang pengertian. Makasih mak. Gimana mami aja tuh? Papi kejam banget tuh. Kejam banget. Papi tuh waktu itu bukannya mami larang, papi udah datang ke acara teman papi. Iya. Mami suruh pulang. Waktu itu inget, papi itu ke Senayan sama Raffi. Mami lagi di Garut. Papi tuh ke Senayan ke tempat karaoke atau apa gitu lah, mami nggak ngerti. Mami telepon nggak diangkat-angkat. Udah jam 12-an lewat lah. Mami telepon nggak diangkat-angkat. Kata mami, kok nggak diangkat-angkat? Enggak, orang papi mau ke acara acara Ayu Dewi atau apa gitu, pokoknya acara teman papi. Nah di situ papi mikir, oke, papi nggak ke acara teman papi, tapi papi nggak ngancam saat itu kan. Ntar, karena suatu hari pasti ada temennya yang bikin acara dan dia merasakan apa yang aku rasakan saat itu. Dan pembalasannya berlipat-lipat. Memang selalu begitu sih. Jadi ya udah. Nah, tapi kan begitu cara papi mendidik mami. Mami sampai saat itu konsep mami kan berubah kan. Kalau sama orang berarti nggak usah ribet. Kalau kita nggak mau diganggu, sama orang nggak usah gini. Kalau kita selama kita percaya, kita tahu, kok semuanya juga baik-baik ya. Buat apa kita ngelarang kok? Itu juga nggak dapat apa-apa. Dan kita membatasi keinginan kesenangan orang lain, apalagi pasangan kita nih. Bagaimana papi kurang pengertian ke mami ya? Mami punya teman-teman kan yang di Garut, Iya. Mia. Mereka ke Bangkok. Papi ngelarang? Enggak. Papi kasih duit ke mami kan, ini buat belanja. Dia papi ngasih 10 juta ke mami. Waktu itu. Nah, ini buat belanja. Karena papi tahu, mami punya sahabat-sahabat, punya teman-teman yang kalau mami pergi bersama mereka pasti mami senang. Nah, papi ada pikiran gitu. Mami bisa ke sana. Nih, papi mami mau ke Garut. Silakan monggo. Papi nggak pernah ngelarang. Mau ketemu ini berapa hari di sana. Nah, di saat mami mulai ribet, papi lebih parah. Itu makanya jangan ganggu orang yang nggak suka mengganggu. Iya begitu, mulai dari saat itu ya udah aku jadi nggak pernah, mami nggak pernah kan larang papi. Ya, karena papi juga bukan berarti tidak mau dilarang, enggak. Apakah papi tipe ke orang yang tiap malam suka ke klub, suka nggak pernah kan? Nah, kalau papi keluar rumah berarti memang ada acara yang berhubungan dengan teman-teman, sahabat-sahabat gitu. Belum tentu papi 3 bulan sekali sama keluar malam, belum tentu kan? Nah, jangan ganggu papi, papi juga bukan orang yang suka party, suka live musik, suka
nongkrong hilang malam enggak. Oh. Iya, jadi gitu dari semenjak itu ya udah deh aku jadi nggak pernah ini lagi ya. Iya. Paling kalaupun ada rasa sih, ya udah dia cuma gini, ya udah terserah. Kalau udah bilang terserah berarti itu tuh nggak ikhlas gitu. Itulah perempuan, ya kan? Dia mana-mana mah awewe kayak gitu pun gak terserah mah berarti ada teh nyungkli dah teh nya. Padahal Papi mah sudah berusaha menjadi suami yang pengertian. Iya. Nah, makanya di saat Papi mendapat gangguan dari Mami, wow ini gua hajar. Dan Mami kolaps, Papi hajar. Kolaps ya. Karena tumpuan aku cuma sama kamu. Ya makanya sayang, Papi tuh ngertiin Mami. Iya. Dan ya, tapi itu jadi cara masing-masing dari kita untuk mengingatkan pasangan gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu punya cara, mendidik si A harus dengan cara B, mendidik si C harus dengan cara A. Jadi, nah, Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda, sesuai karakter orang ini. Kalau ini kayu nggak mungkin dipukul, ini bisa patah gitu. Kalau ini besi nggak mungkin ditekan-tekan, dia nggak akan bisa bengkok gitu. Nah, tapi Mami orangnya gini menurut Papi. Cara gue memberikan pelajaran, cara gue membuat dia tahu ini salah, harus membuat dia merasakan dulu. Nah, kalau untuk orang yang bukan seperti Mami, pasti nggak kayak Cita, kayak Eko, kayak Budi, kan karakter beda-beda. Nah, Cita ini orang yang paling lembut, dia diomongin pelan aja udah kayak dibentak-bentak gitu. Dan dia berubahnya cepat. Nah, cara Cita Papi terapin ke yang lain nggak bisa. Nah, cara Mami yang Papi pilih selalu itu. Mami harus dikasih contoh dulu. Jadi tahu rasanya, jadi tidak melakukan hal itu. Iya, Mami sih, kalau ngikutin ego, mungkin juga Mami juga akan berontak gitu, nggak akan semudah itu gitu, akan berontak. Tapi Mami tuh selalu berpikiran, ya gue istri gitu, ya gue istri, gue harus nurut sama dia, kalau nggak durhaka. Karena itu kan itu umur dari kecil yang selalu ditanamin sama papa gitu. Ya begitu pun Papi dulu suami, masa gua harus dibawa ketek istri. Terima kasih sama Pak Soleh, kalau bukan karena Pak Soleh aku nggak bakalan nurutin gitu. Karena tuh kalau nurutin ego aku tuh keras banget, gila banget. Semuanya apapun yang diinin sama aku selalu pertimbangannya papa karena ini kebayang tuh muka papa terus teteh nggak boleh gini, teteh nggak boleh gini. Bagus Papa berarti mendidik. Iya, gitu. Semoga kita bisa seperti Papa Soleh, Papa Jali. Papa Jali, Mama Eni mendidik anak-anaknya. Ya, yang baik kita amin ya. Tapi padahal Mami itu bukan termasuk tipe anak yang deket loh sama papa. Kan biasanya anak perempuan itu deket. Karena buat anak perempuan cinta pertama dia adalah ayahnya. Kalau Mami enggak, padahal bukan termasuk anak papa tuh bukan termasuk ayah yang kalau Mami melihat Papi sekarang ya, cara Papi memperlakukan anak gitu. Itu enggak Mami dapetin waktu Mami kecil. Papa mah nggak gitu ya deh. Papa mah ngedidiknya kayak militer. Jadi anak memang harus nurut sama orang tua. Jadi anak harus ngikutin apa selalu kata orang tua. Itu aja. Kalau misalkan kayak teteh itu enggak. Sekarang setelah menikah baru meluk cium papa sekarang gitu. Karena ngelihat kebiasaan keluarga Papi. Nah itu juga banyak ya pelajaran. Dari dulu keluarga kita nggak ada ya. Dari dulu itu seolah-olah itu hal yang tabu. Hal yang tabu untuk mengungkapkan rasa kasih sayang sama orang tua, sama adik, sama kakak. Jadi kalau ketemu sayang itu begitu dalam buat mama papa aku, buat adik-adik aku. Tapi aku nggak bisa ngungkapinnya gitu karena cuman bisa berupa ngasih ya udahlah sayang sama papa, ya papa butuh apa aku kasih, udah gitu doang gitu. Sayang sama adik-adik, adik aku butuh apa ya udah aku kasih. Tapi dalam bentuk
kasih sayang yang meluk, minum, terus mengungkapkan teteh sayang banget sama mama, teteh sayang banget sama papa. Enggak pernah. Tanya aja ada di Kriada ya. Dan itu baru terrealisasi, baru bisa begitu, mami baru bisa mengungkapkan semuanya setelah menikah. Karena ikutin kebiasaan dari papi, nah, gitu. Papi nggak pernah segan ngungkapin kasih sayang papi sama mami, terus mami, ini cintaku, istriku, sayangku, gitu ya. Nah akhirnya mami terapkan itu ke mama sama papa. Awalnya berat gitu, malu. Beratnya bukan karena berat ngomongin itunya, tapi karena malu. Sieun sengcerikeun euy gitu. Aduh, sieun dianggap suka teh lebay, dapat bilang gitu, tapi nggak apa-apa, gitu lah. Kalau ketemu Pak, semua kamu pikir itu nggak perlu. Ini ketemu sama bapak sehat-sehatnya ketemu sayang malah sama papa. Nah ternyata itu dirindukan sama papa. Pertama aku begitu, papa nangis loh, mama nangis pas aku kayak gitu. Responnya tuh yang langsung balik meluk lagi. Ternyata mereka pun mau gitu, cuman mereka juga nggak berani ngasih contoh begitu dulunya, mungkin karena tidak terbiasa di kehidupan mereka dulu juga gitu. Jadi hal itu tuh dianggap tabu. Kalau menurut aku sekarang tuh mengungkapkan kasih sayang untuk keluarga itu penting. Jadi jangan malu, jangan apa, ungkapin aja, itu sangat dibutuhkan buat mereka gitu. Alhamdulillah sekarang semuanya di rumah nggak pernah canggung lagi. Teteh sama adek suka meluk-meluk ya deh ya. Adek sayang, adek apa? Adek mau masih ragam-ragamnya deh ya. Nah, karena kebiasaan kita yang kayak gitu, lihat deh kakak Abi bagaimana sikap dia ke Arsa. Kalau dia di Arsa. Iya. Terus patuh ke kakak tiap pagi kayak tadi, dia bangun tidur, sebelum bangun ciumin dulu, peluk gitu. Kakak ntar ngapain aja? Sayang hari ini itu kita main sepeda lagi yuk gitu. Kakak hari Minggu mau kemana? Dia mau ke depan, udah nanti kita main ke depan. Jadi pagi dia diawali dengan senang, dengan bahagia, dan itu positif akan membawa pikiran positif sepanjang harinya gitu. Kalau mood dia di pagi hari baik. Ya itulah. Jadi Kenapa gue kata-kata? Ya aku sedih aja. Nggak sedih sih, senang. Alhamdulillah sekarang sudah mencair, bukan mencair ya, memang dari dulu juga cair, cuman sudah semuanya sudah berani mengungkapkan gitu, rasa sayangnya antar keluarga. Aku sama papa aku, sama mama aku, sama adik-adik aku. Kadang dulu tuh pengen banget begitu, tapi ngerasa malah dulu inget banget waktu mama ngelahirin Astri. Mama ngelahirin Astri itu mami SD. Mama ngelahirin Astri itu mami SD. Terus mama di rumah sakit kan, pas mami bilang ke papa, di rumah cuma ada aku, papa sama Derry. Terus, Dek sini Dek, udah tidur sama papa, karena biasa tidur sama mama kan. Terus tidur sama papa, pas aku udah bawa selimut, bawa bantal tuh, udah, Pak, teteh juga ya? Iya enggak, teteh tidur sendiri, enggak, udah gede begitu, ragam. Aku tuh sedih banget sih, padahal kalau menurut aku Udah tuh kagok gitu. Kagok. Padahal kalau menurut aku ya nggak ada kan kok kalau antara ayah sama anak gitu. Tapi mungkin papa berpikiran di saat itu mami tuh udah besar, udah kelas 5 kan SD gitu ya. Udah gede, jadi papa membatasi gitu. Nah, sekarang aja teteh udah tua nih, papa juga udah tua ya, peluk-pelukan nggak kagok apa ya, kan kita mah ayah sama anak. Kayak papi sama Wiwin, ade sama Kiki, kalau ketemu juga gitu, cium tangan banget sama Awe gitu, kalau manggil Wiwin. Baik kalau sama mama tuh kalau baru ketemu aja ciumannya doang bisa 1 menit 2 menit, tidak cium pipinya, bibirnya semua, usel gitu. Nah, karena momen di saat kayak gitu, papi sendiri merasakan bahagia, ngerasain nyaman gitu, kayak ada yang lepas gitu. Ya. Seperti setiap pagi kalau papi peluk mami, kayak semalam papi nyiumin mami belum mandi semua waktu itu. Nah saat itu tuh papi seneng, ada sesuatu yang lepas gitu. Kayak hal yang sama saat papi rasain, saat papi nyiumin kakak Abi, papi nyiumin adik Arsa, papi pelukin mama. Nah makanya kakak Abi bener-bener dari merah
posisi gendong papi itu favorit gitu. Kalau pagi ke kamar kakak Abi, angkat kakak Abi, gendong dia, biasanya 1 menit 2 menit baru turunin. Nah sekarang ada Arsa nih, kakak Abi sampai sekarang pun masih sebesar itu gitu, dari orok sampai kelas 5 SD. Sekarang masih suka gua angkat naikin ke sini peluk. Nah saat itu tuh ada perasaan yang apa ya, sesuatu yang enak yang membuat kita tuh bahagia. Dan tapi yakin hal itu pun dirasain sama kakak Abi. Nah sentuhan anak sama ayah itu yang harus selalu dijaga selamanya. Nah, mungkin ini buat contoh juga buat Ade Dikri ya, Ade ya. Ade inget nggak? Ada di video sebelumnya yang habis masak, Fitria masakin buat Ade, Teteh suruh Ade cium Fitria, dia malah kabur, malah lari, nggak mau. Nah, itu karena kebiasaan dari kecil selalu begitu. Ade nggak boleh ya, harus diungkapkan ya. Malu. Tuh, Kenapa deh? Malu. Malu. Soalnya Toh itu kan istri Ade. Neng Fitria istri Ade, orang yang memang harus Ade sayang. Hal itu Ade belum pernah lakukan. Coba lakukan deh sekali. Akhirnya itu menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Iya. Dan yang paling penting itu membahagiakan. Untuk membahagiakan orang kita nggak harus beli Ngasih mobil, uang, nggak harus beli ngasih emas. apa. Hal kecil tanpa uang, tanpa apapun Iya. dilakukan dengan hal yang kita lakukan dari hati. Bahagianya sama Neng Fitria dibeliin rumah, Iya. dibeliin mobil. Karena kenyamanan itu yang datang gitu. Jadi kasarnya gini, Sini, Neng, sini, kalau Neng. bisa Sini. dibahagiain pakai hal Sini. kecil, kenapa nggak kita lakukan? Iya. Nah, seperti itu Teteh suruh Ade malah kabur. Padahal Ade itu pasti bikin Neng Fitria senang. Apalagi Neng Fitria itu keadaan lagi hamil. Ibu hamil kalau bahagia, kalau dia bahagia, itu ibu hamil tuh lebih sensitif, dan kalau dia bahagia, bayinya juga bahagia, sehat gitu ya. Insya Allah kebahagiaan itu akan berpengaruh untuk semua hal. Ini udah ada Neng Fitrianya nih. Nih, coba Oh. Ade cium Neng Fitrianya, peluk coba. Neng Fitria, Ade Dikri itu termasuk orang yang bisa mengungkapkan, yang suka meluk, nyium nggak? Beda, oh enggak. No, tadi juga Ade bilang, katanya Ade malu. Malu padahal. Kenapa emang tidak terbiasa dari pacaran, dari awal nikah? Sini. Saling mengungkapkan rasa nggak gitu? enggak. Kalau itu nggak apa-apa deh. Itu toh Neng Fitria ini istri Ade suami, saling memberikan rasa, membuat pasangan kita tahu bahwa dia spesial buat kita, itu Ini penting. mana tinggal mencet on? Lensanya. Lensanya pick tuh kan. Oh, apa? Ganti. Oh, coba. Coba nih untuk pertama Nah, kalinya untuk pertama kalinya nih kita ya. Kita Ade jalan, Dikri Ade. harus mengungkapkan perasaan. Ade sayang nggak sama Neng Fitria? Saya. Sayang pasti kan. Nah, mungkin dari apa yang Ade lakukan, Neng Fitri tahu kalau Ade itu sayang. Nah, sekarang gimana kalau rasa sayang itu Ade ungkapin, kasih tahu. Ada yang bagusnya harus kita ambil, yang kurang bagus harus kita perbaiki. Kebiasaan dari keluarga kita ya. Papa itu bagus banget. Papa itu luar biasa kalau mendidik anak, keren. Semua anaknya nurut, semua anaknya ngikutin apa Tegas, semua. dalam hal ketegasan Papa berhasil. Papa berhasil, tegas banget. Tapi dalam hal mengungkapkan kasih sayang, Papa itu kurang, karena Papa bukan orang yang tipe orang yang romantis, yang senang. Kita juga jarang lihat Papa meluk-melukin mama kayak gimana, ya deh ya, jarang ya. Terus sama anak pun sama, kasih sayang Papa tuh Papa ungkapinnya dengan tidak dengan begitu. Kadang anak itu butuh kan yang namanya seperti itu, istri juga butuh gitu. Nah, yang perlu kita perbaiki mungkin deh ya, dari kebiasaan keluarga kita, cara mengungkapkan kasih sayang itu gitu, biar pasangan kita, keluarga kita, anak kita semuanya jadi lebih merasa disayangi, lebih bahagia gitu. Karena untuk membuat bahagia pasangan kita tuh nggak mahal, murah, hal Ini kecil. mau mencet apa? Terus di on terus bentar ininya. Oh iya. Ya. Nah. Kenapa? Kalau asumsi ada mah Sok Ade ngomong, kita ngobrol dulu kenapa? Kenapa Ade tidak pernah melakukan itu?
Ya karena di rumah pun jarang ngeliat gitu kan, papa Ah. sama mama. Iya. Jadi asumsi tuh ngeliat yang kayak gitu tuh kan jarang. Ah. Jadi sekalinya ngeliat itu kayak Aneh. aneh. Oh. Kebayang gitu. Lebay. Oh gitu. Nah kalau Ade kan sering lihat adenya sama Teteh gitu. Itu gimana Ade pikirannya? Kalau udah ngeliat Biasa. udah biasa, mungkin kata sama abang kan Oh, udah jadi begitu. membudaya kan. Tapi kalau ade sendiri itu yang ngelakuinnya malah ya aneh juga gitu. Kalau ade sendiri yang ngelakuin. Iya. Mungkin kalau itu bisa mulai dari hal kecil deh, misalnya kayak mau berangkat pamit cium. Itu buat Teteh dulu awalnya itu juga sama berpikiran seperti Ade. Tapi setelah Teteh merasakan, ih ternyata lebih seneng ya, Iya. Kayak lebih bahagia gitu. kayak tiap mau berangkat syuting. Gitu. Nah, tadi berangkat ya. Terus kita pelukan sebentar. Udah berangkat. Coba deh, Ade lakukan itu. Ade pergi meninggalkan rumah dengan perasaan yang senang. Begitu pun Istri ditinggalkan dengan perasaan yang senang. Istri ditinggalkan dengan perasaan yang senang. Di situ ada kepercayaan, di situ ada doa, di pelukan itu tuh ada kepercayaan, ada doa, ada berkah gitu. Nah, Ade pergi dengan perasaan senang, senyum, aura positif yang Ade bawa keluar gitu. Di tempat kerja Ade jadi semangat ya gitu. Di rumah juga jadi nggak mikir macam-macam. Karena ada sesuatu yang kita tinggalin yang enak gitu. Yang ketiga seneng nggak kalau diperlakukan seperti itu? Seneng, makanya suka ada gitu. Melihat Teteh sama apa gitu kenapa bikin enggak? Tapi kalau di berdua berani dia. Oh kalau di depan orang Paling siap. justru kita tuh sebagai perempuan ya merasa lebih lebih puas dan lebih ya benar dia kan jadi bukan cuma lagi berdua doang begitu teh depan orang juga begitu dia berarti dia benar sayang sama kita gitu kan. Depan orang nggak berani ya karena Takut dilihat aneh. takut dilihat aneh, apalagi kalau dilihat sama mama bapak. Ya enggak tuh si mama tuh bakal atauan justru mama papa juga bakalan seneng gitu deh. Apalagi sekarang Neng Fitri lagi hamil, itu lagi sangat sensitif, lagi moody. Hal kecil yang Ade lakukan itu nilainya akan sangat besar buat cewek yang lagi hamil. Efeknya apa? Di saat dia senang, bayinya akan sehat gitu. Nah, ini sehat. Bayinya akan sehat. Pokoknya bagus deh. Coba dong Teteh mau lihat. Coba. Pasti seneng Neng Fitri. Seneng nggak Neng diperlakuin begitu? Seneng malu. Ini juga ngikut malu. Ya karena adanya tidak membiasakan diri kayak gitu. Paling kalau mau berangkat kuliah tentangan doang. Oh, Neng Fitri yang tangan. Kayak mau ngaji Ade ya. Coba peluk sekarang peluk istrinya. Kalau Ade malu, Om Cita yang meluk nih. Coba peluk istrinya, coba peluk. Coba peluk dulu deh. Deh peluk 1, 2, peluk. Ayo peluk. Ada orang. Ya pokoknya kalau baik kenapa enggak ya, untuk hal-hal yang belum menjadi kebiasaan. Iya, ya gitu. Jadi biasakanlah meluapkan kasih sayang itu tanpa ragu untuk keluarga di sekeliling kalian, untuk semuanya, untuk sahabat, untuk semuanya, karena itu hal yang akan membuat orang lain senang. Kalau orang lain senang, insya Allah kita juga bahagia. Ya. Terima kasih semuanya. Nanti nyambung lagi ya. Udah makannya udah habis tuh. Iya. Nih dari masak dari apa? Oh sampai ngerempet ngobrol kemana-mana. Kita lanjut lagi nanti hajar nuhunnya serenanya. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Masih itu. Peluk deh. Halo, silakan. Bentar aja. Bro. Peluk deh.